Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Rahib Ramadan untuk bab ke-7. Hari ini kita bicara tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Jadi hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ayo mudah sekalian, kita akan coba melihat apa-apa saja yang mungkin makruh, yang boleh ya, dia boleh tapi dimakruhkan. Artinya makruh hukumnya adalah lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Mungkin beberapa saja yang disampaikan pada kajian kali ini. Yang pertama adalah dimakruhkan kita berlebihan dalam istinsyak saat berwudu. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung dalam berhidup. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Kata Rasulullah, sempurnakan wudu dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali engkau dalam berpuasa. Asbighil wudu wa baligh fil istinsak illa an takuna sha'iman. Jadi memang Allah perintahkan untuk menyempurnakan istinsyak, tapi kata Rasulullah kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Berarti dalam hadis ini mayoritas ulama bersependapat bahwa makruh hukumnya berlebihan dalam istinsyak. Apakah boleh? Boleh. Mungkin sekali saja cukup. Jangan berulang-ulang ya, jangan berulang-ulang. Ini yang pertama. Jadi ya mungkin ada suatu kebutuhan dalam istinsyak itu bagus sekali, ayah bunda sekali. Istinsyak itu dalam agama sangat dianjurkan karena segi manfaatnya luar biasa besarnya untuk menghilangkan debu-debu, untuk menghilangkan virus-virus ya. Kawan-kawan yang memang ada misalkan alergi debu misalkan, istinsyak adalah sebuah cara terbaik. Begitu pula kawan-kawan yang mungkin pada asma tertentu misalkan, maka istinsyak itu juga lebih baik. Maka Anda menganjurkan bagi mereka yang memang ada masalah asma, istinsyaknya boleh menggunakan sedikit air panas. Insya Allah membantu untuk meredakan asma insya Allah. Baik, itu pertama. Yang kedua, sesuatu yang boleh tapi dihindari ya dalam puasa Ramadan atau puasa lainnya yang makruh sifatnya adalah mencium pasangan. Nah, makna di sini mencium pasangan yang resmi ya, mencium pasangan yang resmi. Kalau pasangan tidak resmi pasti haram hukumnya. Pasangan nggak puasa itu haram hukumnya. Tapi ini masalahnya mencium pasangan yang resmi atau suami kita atau istri kita. Berkenaan dengan masalah ini, kita harus membedakan antara orang yang mudah bangkit syahwatnya dengan orang yang memang lambat atau lama bangkit syahwatnya. Karena ini terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah melakukan mencium Aisyah misalkan istri beliau seperti dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah menciumku. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbi'. Dia kata Aisyah, Rasulullah menciumku sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang paling mengendalikan nafsunya daripada kalian. Jadi Rasulullah itu memang dia mampu ya, orang sempurna ya, yang sempurna sekali sehingga dia mampu mengendalikan nafsunya. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa Rasulullah mengizinkan
dan sekaligus sudah melarang Rasulullah untuk sahabat untuk melakukan demikian. Ini dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah mengenai cumbuan orang berpuasa. Nah, lalu beliau memberikan keringanan kepadanya. Dan ada orang lain yang datang kepada dia, ada orang yang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya mengenai hal yang sama, lalu beliau melarangnya. Nah, ternyata orang yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua, yang mungkin nafsu nggak ada lagi. Sementara yang dilarangnya itu adalah anak yang masih muda, yang masih bergejolak awan nafsunya. Nah, ayah bunda sekalian, ini nampak di sini ada perbedaan orang yang memang tidak mudah terpancing nafsunya itu berbeda dengan orang yang terpancing nafsunya, sehingga ini mempengaruhi hukum. Ya, ini mempengaruhi hukum. Oleh karenanya, para ulama membedakan hukum tergantung kondisi seseorang. Ibnu Qadamah mencoba menjelaskan, kata beliau, sesungguhnya orang-orang mencium istrinya jika memiliki sawat yang besar, di mana dia yakin dengan dia mencium istrinya, lalu keluar maninya, maka tidak halal baginya untuk mencium pasangannya. Ini disebabkan oleh kata Ibnu Qatana, ini disebabkan karena perbuatan tersebut merusak atau bisa membatalkan puasanya, sehingga membatalkan puasanya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qatana bahwa jika dia memiliki sawat, namun meyakini tidak akan terjadi hal tersebut, dalam kondisi ini mencium hukumnya makruh karena dia bisa membuat pasangannya batal dan tidak aman bagi dirinya. Jadi ayah bunda sekalian, jika dia memiliki sawat namun dia meyakini tidak akan terjadi hal tersebut, ya, dan kondisi ini mencium hukumnya makruh karena dia bisa membuat puasanya batal dan dia tidak bisa aman darinya. Nah, ya benar sekalian. Sementara Imam Nawawi menyatakan bahwa sama, kata beliau seperti ini. Kami telah sebutkan dalam masyhur bahwasanya mencium istri hukumnya makruh bagi orang yang sawatnya dapat bangkit dikarenakan mencium. Sementara orang yang sawatnya tidak bangkit maka tidak makruh baginya. Yang lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Seandainya seorang mencium karena sawatnya bangkit namun tidak menyebabkan maninya keluar, maka puasanya tidak batal. Tetapi adalah hukumnya makruh. Nah, ya benar sekalian. Itulah kira-kira jawabannya, bahwa sesungguhnya mereka yang meyakini bahwa dia tidak akan bangkit syahwatnya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau membangkit syahwatnya, hukumnya makruh. Kalau bisa membangkit syahwatnya, bisa keluar maninya, maka batallah puasanya. Itu yang kedua ya, tentang yang makruh dalam berpuasa. Yang ketiga, makruh juga dalam berpuasa adalah puasa wisal. Artinya puasa yang memang puasa yang bersambung, ya, bersambung untuk hari berikutnya. Nah, bagaimana hukumnya ini, ya bunda sekalian? Maka ini makruh. Walaupun Rasulullah pernah melakukannya, tetapi tidak untuk umatnya. Rasulullah katakan untuk kalian tidak boleh. Jadi memang Rasulullah wisal itu juga makruh hukumnya. Kalaupun juga ingin juga karena masih kuat misalkan begitu, maka bagi umat Rasulullah itu dibolehkan dalam sebuah hadis hanya sampai sahur besok ya. Jadi tidak boleh lewat daripada itu. Kalau ingin wisal saja, ya, tapi jangan sampai 3 hari, 4 hari, itu tidak dibolehkan. Jadi makanya wisal itu sangat makruh ya, karena berbuka itu sebuah sunnah.
sebuah sunnah. Itu yang ketiga, makruh dalam berpuasa, puasa wisam. Yang keempat adalah banyak tidur di siang hari. Orang yang banyak tidur, saya katakan pada pertemuan sebelumnya, puasanya sah, tidak batal. Tetap mendapatkan pahala. Tetapi dia telah kehilangan banyak pahala karena telah menyia-nyiakan waktunya. Harusnya bisa berzikir, bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran, tapi dia hilangkan sehingga orang yang banyak bersiang itu mengurangi pahalanya karena memang tidak mampu lagi karena pernah tidur misalkan mungkin membaca Al-Quran tidur. Jadi bunda sekalian, orang banyak tidur pastinya sah, tak akan pahala, hanya saja dia hilangkan banyak pahala dalam puasanya. Maka sepakat ulama bahwa banyak tidur dalam berpuasa hukumnya adalah makruh. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidur itu adalah ibadah. Nah, sekalian, ini hadisnya sangat lemah ya. Tapi ada ibadah yang memang tidur itu seperti namanya qailillah namanya, tidur siang itu disunahkan ya seperti mungkin habis zuhur. Dia di antara ada waktu sebelum dan habis zuhur karena dia kondisi panas dinginnya hari. Nah, tapi sebentar ya, tidak lama-lama. Ini kan tidak habis subuh tidur, mau zuhur bangun, habis zuhur tidur. Kayak lagu siapa itu? Nah, bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ini satu yang nggak boleh. Jadi makruh hukumnya bagi orang yang memang berpuasa dengan banyak tidur. Kenapa? Karena dia kehilangan waktu untuk mendapatkan pahala puasanya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, kita termasuk makruh dalam mencicipi makanan. Nah, sesungguhnya nggak ada masalah mencicipi makanan misalkan ibu di apa namanya di rumah masak untuk sahur untuk berbuka, lalu dia takut keasinan, lalu dia coba letakkan di ujung sendok, lalu letakkan di ujung lidah, letak saya dia buang lagi. Nah, jadi tidak ada masalah bagi mereka yang mencicipi makanan atau lainnya selama tidak masuk ke tenggorokan. Ya. La ba'sa ayyazuqal khalla awish syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Jadi tidak mengapa mencicipi cuka atau yang lainnya selama tidak sampai masuk ke tenggorokan dan dia dalam keadaan berpuasa. Nah, namun kalau mencicipi tidak ada kebutuhan, tukang masak tidak cuma karena lihat ayo apa sama ayo cicipi gitu. Nggak ada kebutuhan dia untuk mencicipi makanan itu, maka ini dimakruhkan. Jadi yang makruh itu bukan mencicipi karena kebutuhan, tapi nggak ada kebutuhannya, maka ini sebuah makruh ya. Katakan wa yukrahu zauqu ta'amin bila haji. Jadi dimakruhkan mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Kalau begitu ya. Kalau begitu ayo bunda sekalian. Allah. Yang kelima, yang keenam adalah makruh juga kalau mengumpulkan air liur banyak lalu ditelannya. Jadi satu masa Ibu Qadamah menyampaikan bahwa dimakruhkan bagi orang yang berpuasa mengumpulkan air liur dan menelannya. Hal ini dikarenakan memungkinkan bagi seorang untuk menghindarinya. Namun, jika mengumpulkan air liur kemudian sengaja menelannya, maka hal ini tidak membatalkan puasa karena air liur yang masuk dalam tubuh adalah sesuatu yang berasal dari lambungnya. Benar sekalian, dia tidak membatalkan, tapi hanyalah makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Nah, benar sekalian, kita akan coba terakhir kita coba membahas masalah bersiwak.
Ya, bersiwak setelah zawal. Bunda sekalian, ini apa ya? Bau gosok gigi. Sebagian ulama mengatakan bahwa bersiwak setelah zawal, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iza sumtum fastaqu bil adah wa la tastaqu bil asiyyi fa inna shaimah iza yabis sabatahu kana lahu nura yaumal qiyamah. Jika engkau sedang berpuasa, bersiwaklah di pagi hari dan janganlah bersiwak di siang hari, karena orang yang puasa itu kering dua bibirnya akan mendapatkan cahaya dari langit. Jadi orang yang berpuasa bibirnya kering itu mendapatkan cahaya dari langit. Itu yang pertama ya. Jadi sebagian ulama memandang bahwa bersiwak disyariatkan di setiap waktu. Cuma ulama ada yang mengatakan setiap waktu tuh di apa namanya disunahkan. Adapun hadis larangan bersiwak di siang hari, itu hukumnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Terlebih lagi, hal tersebut bertentangan dengan keumuman dalil yang sahih, yaitu kata Rasulullah, laula an asaqqa 'alal ummati aw 'alan nas la amratuhum bisyiwa ma'a kulli shalah. Kata Rasulullah, sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka untuk beristiwa pada setiap kali sholat. Pada hadis lain Rasulullah mengatakan, laula an asaqqa 'alal ummati la amaratuhum bisiwaki inda kulli wudu'. Kata Rasulullah, sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali mereka berwudu. Nah, begitu juga Syekh Ash-Shindi mengatakan bahwa dalam hal hadis tidak ada penghalang dari kewajiban bersiwak setiap sholat kecuali khawatir memberatkan terhadap manusia. Hal ini berkonsekuensi puasa bukanlah penghalang dari kewajiban itu. Ya bunda sekalian, apa artinya? Artinya menurut pendapat Ustadz Dr. Firanda Andirja MA dalam tema batal puasa, bahwa tidak ada masalah untuk bersiwak dalam Ramadan. Dalam Ramadan setiap waktu boleh bersiwak. Demikian ayah bunda sekalian beberapa hal yang disampaikan pada hari ini tentang makruh-makruh dalam berpuasa. Mudah-mudahan ada maknanya. Barakallahu fikum bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.